Ini waktunya orang Papua harus mencari hati Tuhan. Orang Papua harus cari apa yang Tuhan mau. Orang Papua tidak boleh santai. Orang Papua harus berlari dalam kecepatannya Tuhan. Kau tidak boleh berjalan, kau harus berlari. Karena waktu ini sedang dipersingkat. Saudara dengar, masuk 2026 itu beda dengan 2025. 1 minggu nanti kayak 4 hari. Kau catat apa yang hari ini saya bilang. 1 bulan kayak 1 minggu. 1 tahun nanti kayak 1 bulan. Tuhan dia sedang mempercepatkan waktu. Saya mau kasih tahu buat saudara, bulan November itu pencucian gudang. Ada yang lahir, nanti ada yang mati. Saudara dengar baik-baik. Bulan November masuk Desember, nanti saudara lihat kematian terus akan terjadi di kota Serui. Catat apa ini saya bilang. Kasih tahu kau anak-anak yang tukang mabok. Kasih tahu kau punya suami yang masih mabok, bertobat sebelum mati. Iblis sedang merancang sesuatu lewat orang-orang yang jahat. Saudara nonton di Manokwari kemarin, berapa bulan kemarin, itu minuman-minuman keras cuma karena uang. Membuat wiro palsu, membuat anggur palsu, vodka palsu. Dalam 1 hari di Manokwari perempuan 3 mati di jam yang sama minum. Kalau di Biak sudah ada aqua listrik. Kalau di Serui dong bilang CT, cap tikus. Itu dong masak dari gula sama vernivan. Ini cuma karena uang. Saya dong jual 50.000. Saudara, saya khotbah di kota Biak, saya keliling dari pasar ke pasar untuk menyampaikan pesan Tuhan. Aceh 1 dia minum aqua listrik, busa-busa keluar mati. Yang suka jual aqua listrik di kota Biak itu di Brokot. Itu polisi cari dorang, dong sembunyi. Ganti-ganti kos, dong sembunyi. Saudara, dengar baik-baik. Kalau orang percaya kau tidak memberitakan Injil, nanti banyak anak-anak Papua akan mati. Kau dengar ini baik-baik. Saya memberitakan Injil ini perintah. Ini bukan perintah dari Presiden Prabowo. Ini bukan perintah dari Menteri, Gubernur, Wali Kota. Ini perintah dari Yesus. Kau dengar ini baik-baik. Ini amanat agung. Kalau saudara bicara firman, bicara sampai nafas ini putus. Seperti Yesus, dia kerjakan keselamatan sampai dia mati di atas kayu salib. Jadi bicara Injil bukan hari Minggu saja. Bicara Injil setiap hari kau harus bicara Injil. Di dalam kitab Ulangan bilang, di waktu kau berdiri, di waktu kau duduk, kau mau tidur, kau harus memperkatakan firman itu. Buat kau anak-anak, buat kau suami, buat kau istri, supaya waktu kau suami keluar, perempuan lain tidak bisa ganggu dia. Karena ada firman, dia akan takut. Sapu istri ada di rumah. Kalau kau tidak bicara firman sama kau istri akan hidup juga kacau. Saudara dengar baik-baik. Iblis sedang mencuri damai sejahtera itu, sehingga ada banyak keluarga mulai hidup tidak memiliki damai, tidak memiliki sukacita. Bapak lari ke tinggal mama, bapak cari perempuan di luar, mama lagi bikin dia pucuk, cari laki-laki di luar, karena tidak ada damai. Saudara dengar baik-baik. Biar kau punya uang banyak, kalau tidak ada Yesus tidak ada damai. Kalau ada Yesus dalam kau hidup, kau akan lihat damai, kau akan lihat sukacita yang Roh Kudus akan kerjakan di tengah-tengah kau punya keluarga. Dengar baik-baik, apa yang dunia berikan dengan apa yang Tuhan berikan itu berbeda. Mari cari Tuhan selagi masih ada kesempatan. Yesaya 55 ayat 6 dan 7. Carilah Tuhan selama ia berkenan ditemui. Berserulah kepadanya selama ia dekat. Baiklah orang jahat dan orang fasik meninggalkan jalannya. Baiklah ia kembali kepada Tuhan. Dengar baik-baik orang Papua. Kau tidak boleh santai, tapi hari ini kau harus terus cari siapa itu Tuhan. Kau harus berlari dan cari siapa itu Yesus. Kita ada di akhir zaman, saudara. Jangan santai-santai. Indonesia akan mengalami peperangan yang dahsyat. Dengar baik-baik. Firman Tuhan tidak bisa tipu. Saya mau kasih tahu, manusia bisa tipu, tapi firman ini satu perkataan dari Yesus, dan itu akan terjadi. Kalau kau nonton berita hari ini, ada peperangan bangsa dan bangsa bangkit melawan bangsa, kerajaan, pembunuhan. Saudara lihat di Nigeria, selesai Nigeria, sekarang di Sunda ada banyak orang-orang Kristen, ada banyak manusia di pantai mati.
dengar baik-baik. Kenapa nama Yesus membuat banyak orang ketakutan? Kenapa orang dengar nama Yesus orang tidak suka? Karena nama Yesus, nama yang memberikan keselamatan. Nama Yesus, nama yang akan menyelamatkan banyak orang. Orang Papua, kau dengar baik-baik. Kita bukan ada di tahun-tahun 80-an, tapi kita sedang ada di akhir zaman. Dan saya mau kasih tahu buat saudara orang Papua, kalau kau tidak hidup bergaul dengan Tuhan, kau akan mati. Kau harus dekat dengan Tuhan. Kita ada di zaman yang serba canggih. Saudara lihat OPM akan ditembak, dibunuh mati. Saya tidak ada OPM yang akan bertahan di hutan. Saudara lihat kenapa ada drone, ada alat-alat canggih yang mulai dipasang. Alat-alat canggih itu akan mengontrol dan menguasai dunia ini. Saya mau kasih tahu buat orang Papua, kau harus punya firman dan Roh Kudus, supaya alat-alat yang canggih tidak bisa menguasai kau. Kau akan berjalan dari tanda heran satu ke tanda heran yang lain. Orang-orang yang hidup dengan Tuhan, mereka akan melihat pertolongan Tuhan. Orang-orang Papua, kau sedang disembunyikan oleh Tuhan.